Hai pemirsa, apa kabar hari ini? Sehat, bahagia, sukses? Di titik manapun saat ini Anda sedang memulai usaha, saya doakan usaha Anda bisa berkembang dan lancar ke depan. Hari ini, Go Healthy, Coki Sitohang bersama dengan dua praktisi kesehatan. Hai Mbak Rita. Ya, hai Mas Nurman. Halo Mas Coki. Bagaimana Salam kabarnya? sehat. Sehat Kabarnya dong. sehat selalu. Sehat, ya. Kelihatan Ya. cerah-cerah begini. Masa sakit. Kita semua cerah ceria lah. Iya Ya. betul. Supaya kita bisa memberikan kekuatan kepada narasumber kita. Ada Ibu Sofiati di sini. Ibu Sofi, salam kenal lagi. Wah, bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah. Masih harus Masih diangkat ya diangkat. tangannya ya. Yang mana yang lemah itu, Bu? Yang kanan. Oh, kalau Yang diangkat sendiri nggak bisa. Bisa Sendiri tapi bisa. cuman sebatas Batas itu. Iya. Dan masih kaku ya, Bu ya? Masih kaku. Kalau menggenggam belum bisa ya, Bu ya. Boleh saya jabat tangan Ibu sebentar? Iya, masih. Power udah ada. Tenaga sih ada ini. Iya. Cuma koordinasinya ya. Iya, koordinasinya yang masih kaku ya, Bu ya. Ini tentu saja terjadi karena stroke ya, Bu ya. 2017. 17. Pemirsa, ini Ibu Sofi, nanti kita akan kasih kekuatan buat beliau. Pemirsa juga dari rumah ikut doakan ya. Tinggal di mana, Ibu? Tinggal di Pamulang. Oh, Pindah baru Pamulang. iya, iya, iya. Tangerang Selatan. Oh iya, berkembang daerah sana ya, Bu ya. Anak berapa? Cucu berapa? Sudah ada? 5. Cucu mau 4. Si. Anak Ibu 5. Anak 5. Yang udah nikah 4. Iya. Jadi baru satu-satu. Iya, anaknya, cucunya ada 4. 4 laki semua. Saya minta doa dulu boleh, Bu, sama anak-anak, sama keluarga di rumah boleh, sama pemirsa juga boleh. Halo anak-anak dan cucu-cucu Uti. Mohon doanya biar Uti cepat sehat ya. Amin. Semangat ya, Bu. Semangat. Hari ini Ibu akan bercerita ya kepada kami, kepada pemirsa. Jadi hidup Ibu menjadi berkat bagi banyak orang yang menonton Amin. hari ini ya. Jangan kecil hati. Pemirsa pengen tahu siapa Ibu Sofiati, apa yang terjadi pada beliau, bagaimana beliau berusaha menghadapi realita pasca kena stroke. Kami sudah siapkan profil dari Ibu Sofiati. Mari kita simak berikut ini. Sofiati, akibat hipertensi yang diidapnya, kini ia harus berjuang untuk bisa pulih dari stroke. Punya riwayat kesehatan yaitu hipertensi, kolesterol, asam uratnya tinggi sehingga menyebabkan saya kena stroke. Pada tahun 2017 lalu, ketika ia hendak bangun di pagi hari, Sofiati merasa tubuhnya lemas, tangan kanannya terasa lemas, dan setelah diperiksa oleh dokter, ia dinyatakan mengalami stroke akibat adanya sumbatan di pembuluh darah otak. Ya mungkin saya pola hidupnya yang nggak karuan, makan sembarangan, istirahat nggak cukup. Tadi habis dicek kan ternyata masih tinggi semua, nggak ada rasa khawatir juga. Ya jadi pengenlah bisa sembuh, bisa sehat, bisa normal. Sofiati pun mengaku ia sudah mengidap hipertensi sejak tahun 1995, yang dimana 18 tahun sebelum terkena penyakit jantung. Saya datang kemari untuk mencari solusi untuk penyembuhan penyakit saya. Itu dia cerita singkat mengenai Ibu Sofiati yang pernah kena stroke tahun 2017. Waktu itu kejadiannya bagaimana, Bu? Lebih spesifik lagi. Boleh ceritakan? Saya tuh pagi-pagi Ya. mau ke pasar. Tiba-tiba kok bangun susah. Terus tangan ini kayak pendek gitu kan, mau buka pintu. Kenapa nih tangan nggak bisa? Terus mulut menyong. Waduh. Mulut menyong. Terus nggak bisa ngomongnya juga cadel kan. Iya, iya. Ibu sendiri waktu itu atau ada teman? Ada ayahnya, ada suami. Ada suami. Saat itu beliau masih ada. Masih ya? ada. Terus? Sudah gitu, pas sudah mau keluar membuka pintu, tiba-tiba jatuh. Lemes. Lemes. Kemudian makin lemah. Bawalah ke puskes kan. Ya. Rujuk paginya baru ke rumah sakit. Dan suami, anak-anak nggak ada yang ngomong kalau, Bu, Enggak. Ibu kena stroke. Nggak tahu, nggak tahu. Nggak ada yang tahu. Waktu diperiksa tensinya saat itu berapa, Bu? 220 per 110. Bawahnya Itu bawahnya. 120 per 110. Itu pas kena itu. Cuman kalau memang saya tuh orangnya bandel, kalau lagi nggak enak tuh baru nanti ke puskes kan dikasih obat, kadang nggak diminum takut ketergantungan. Aduh, Ibu. Pemikirannya begitu. Ya, pasti Ibu terima informasi yang keliru tuh, ditakut-takutin.
Sekarang kita ke sebuah informasi dulu Bu. Tapi saya pengen Ibu yang jawab ya. Pengen tahu pendapat Ibu. Oke? Benar atau salah pemirsa? Ini dia. Obat hipertensi dapat sebabkan ketergantungan. Menurut Ibu pernyataan ini benar atau salah? Setelah udah tahu, salah ternyata. Oh, karena Ibu udah tahu kebenarannya. Udah belajar. Ya. Tahu alasannya kenapa? Kita cari tahu ya. Dari praktisi kesehatan. Monggo, Mas Ya, Nurman. jawaban Ibu Sophie tepat sekali ya, bahwa yang namanya obat hipertensi itu tidak akan menimbulkan ketergantungan ya. Jadi kita bahas dulu nih definisi dari ketergantungan. Ketergantungan ini biasanya kita referensikan dari yang namanya biasanya ini ada gejala putus obatnya ya. Jadi kalau misalkan ketergantungan ini dia disebabkan karena ada zat yang memang membuat ketergantungan pada tubuh kita. Misalkan zatnya apa? Pada rokok misalkan ada nikotin atau obat-obatan terlarang. Tapi ini tidak terjadi pada obat hipertensi dan obat-obatan yang memang harus kita konsumsi secara rutin seperti obat diabetes juga. Obat hipertensi, obat diabetes ini kita konsumsi secara rutin. Tujuannya adalah untuk mengendalikan kadar tekanan darah kita. Iya. Ya, kadar gula di dalam darah kita. Dan tidak akan menimbulkan ketergantungan sama sekali. Jadi untuk pemirsa di rumah jangan sekali-kali untuk menghentikan obat karena takut akan ketergantungan. Kalau sudah ada resep dari dokter, ikuti saja. Jadi untuk pasien hipertensi, minum obat hipertensi itu bukan ketergantungan ya Mas Bukan, Nurman ya? kebutuhan. Tuh, pemirsa, pernyataan yang bilang bahwa obat hipertensi dapat menyebabkan ketergantungan adalah pernyataan yang salah. Apa sih yang Ibu paling kangenin dari kehidupan normal Ibu dulu sebelum kena stroke itu? Ya, saya pengen seperti dulu lah, lincah kemana-mana. Bisa nggak terkendala sama jalannya. Masalahnya ini angka-angkanya Ibu belum normal ini. Banyak PR ya? Betul, banyak kita harus berikan solusi yang pasti. Iya. Kita bahas dulu ya, Iya. yang ini ya. Nih Bu. Tadi kan periksa kesehatan nih pemirsa, kami bukain angkanya. Mohon izin ya Bu? Iya. Nyuwun sewu, ini dia. Jadi kita lihat di sini ya Bu ya, karena Ibu suka minum obatnya sendiri tanpa periksa lagi gitu ya. Di sini tensinya masih belum terkendali dengan baik Bu. Bahkan ini sudah di tahap dia hipertensi yang krisis ya. Krisis hipertensi itu dia di atas 180-an ya. Jadi krisis hipertensi ini dia bisa saja menyerang yang lain. Kalau yang tadinya cuma otak bisa jadi jantung, bisa jadi ginjal gitu ya. Ini memberatkan semua organ yang ada di diri Ibu pada saat ini. Dan yang tidak kalah penting itu dia asam urat sama kolesterolnya Bu ya. Asam uratnya 9,3, kolesterolnya di angka 232. Tadi Ibu juga sempat bilang bahwa kolesterolnya nggak pernah turun daripada ini ya. Dan Ibu yang harus Ibu Sophie dan pemirsa di rumah harus ketahui bahwa yang namanya asam urat ini kalau kita biarkan ini akan memperberat terjadinya kekakuan pembuluh darah kita. Ibaratnya gini, tensi kita sudah tinggi, pembuluh darah kita kaku, ditekan lagi dengan tensi yang tinggi ini bisa pecah. Itulah kenapa pada orang yang di asam uratnya tinggi rentan sekali untuk terjadinya pecah pembuluh darah dan harus mulai diwaspadai sama Ibu ya. Iya. Untuk itu pemirsa, kita harus melakukan upaya perubahan gaya hidup sehat. Dan kemudian teknologi laser bisa membantu itu. Jadi kalau kita bicara teknologi laser, kita bicara teknologi yang nanti akan membantu meningkatkan kualitasnya darah Ibu dan kualitas pembuluh darah Ibu. Makna dari perbaikan kualitas darah dan pembuluh darah ini ditandai dengan nanti tekanan darah menjadi terkontrol, kemudian asam urat menjadi terkontrol, dan juga kemudian kadar kolesterol darah juga akan menjadi terkontrol. Itu Bu, solusi tambahan buat Ibu. Selain tadi Mas Nurman, bagus banget nih nasihatnya. Ibu minum obat harus disertai dengan konsultasi yang rutin ya. Ya, Iya, betul ke sekali. dokter. Karena kan gini ya, kalau kita lihat di sini kan dia dari Ibu sendiri hasilnya tadi kan asam uratnya masih tinggi, kolesterolnya masih tinggi ya. Ini dia akan terjadi yang namanya kekentalan darah. Ini saya kasih gambarannya sedikit sama Ibu ya. Kekentalan Yang darah. kemungkinan akan terjadi jika misalkan terjadinya kekentalan darah kita. Ini yang di sebelah sana Bu, itu darah tidak normal Yang ini, ya. Bu. Darahnya bertumpuk-tumpuk, kemudian dia tumpang tindih satu sama lain Lengket ya Mas? Lengket dia, karena lengket kolesterolnya tinggi, asam uratnya juga tinggi ya. Inilah Ya. kenapa pada orang yang tekanan darahnya tinggi, kekentalan darah, gagal ginjal ini bisa terjadi. Dan menyangkit lagi nih, kalau yang namanya kekakuan pembuluh darah ini dia bisa menyebabkan terjadinya pecah pembuluh darah. Makanya kita harus perbaiki pola hidup kita. Kita tambahkan nih, sempurnakan dengan laser. Yang laser ini nanti ya dia kan ada 3 warna. Ada merah, sinar biru, sinar kuning. Ketiga sinar ini nantinya
ini akan menyinari pembuluh darah kita dan akan menguraikan gumpalan darah yang tadinya terjadi pengentalan darah. Dengan diuraikannya maka aliran darah kita lancar, dan yang pastinya untuk orang-orang yang sudah kena sur gimana? Ini mencegah terjadinya kematian jaringan lebih luas lagi. Iya. Nah, nanti Ibu dengan Ibu rutin menggunakan teknologi laser, itu tekanan darah akan membaik. Karena apa? Karena pembuluh darah Ibu akan menjadi lebih melebar dan kemudian lebih elastis. Dan ini membuat tekanan darah kemudian menjadi lebih stabil. Dan kemudian juga asam urat yang menyumbat di dalam pembuluh darah itu juga akan menjadi terurai sehingga asam urat Ibu pun akan membaik. Dan kolesterol, tadi Ibu sudah bisa lihat ya, ketika ada laser merah mengenai plak-plak yang ada di pembuluh darah Ibu, dia akan terurai. Itulah kemudian kolesterol itu akan menurun di dalam pembuluh darah Ibu. Selain pengobatan yang rutin Ibu harus lakukan, maka penggunaan teknologi laser menjadi salah satu yang harus Ibu gunakan. Teknologi laser yang diomongin sama Mas Nurman dan juga sama Mbak Rita, penting Ibu untuk tahu. Namanya dokter laser pemirsa. Dokter laser atau AccuLaser, ada 2 jenis nih. Keduanya dari Gogomol. Ini bentuknya Bu. Jadi ini adalah sebuah alat kesehatan yang sudah mendampingi masyarakat Indonesia 10 tahun terakhir Bu. Membantu meningkatkan kualitas kesehatannya. Ada spesifikasinya di dalam alat ini, yaitu 14 titik sinar terapi yang terdiri dari 10 laser warna merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jumlahnya, titik-titiknya, posisinya, semua ini udah dirancang sedemikian rupa Ibu, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Dan selain daripada AccuLaser yang ada teknologi lasernya, di dalam alat kesehatan ini juga ada teknologi namanya NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, yang tujuannya adalah memperbaiki fungsi otot dan sarafnya Ibu. Karena Ibu kan sudah kena stroke. Jadi buat pemirsa ini penting sekali untuk kenal AccuLaser yang juga terdapat di dalamnya teknologi NMES. Ada juga alat tambahannya namanya intranasal. Nanti dari pergelangan tangan ini disambungkan ke rongga hidung untuk memperbaiki jaringan otaknya Ibu. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut pada segmen berikut. Nah pemirsa, kalau Anda pakai secara rutin dokter laser atau AccuLaser dari Gogomol ini, maka akan bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat. Sehingga Anda akan terhindar dari bahaya komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain sebagainya. Segera dapatkan pemirsa AccuLaser atau dokter laser dari Gogomol dengan cara menghubungi kami di nomor yang tertera. Nanti ada tim kami, tim call center dari Gogomol yang siap melayani Anda. Jadi pastikan Anda untuk mendapatkan produk yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi yang hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser atau AccuLaser dari Gogomol. Segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Didukung oleh Masih bersama Ibu Sofiati di sini, warga Pamulang, Tangerang Selatan, menjelang usia lanjut. Per hari ini Ibu sudah berupaya sejauh mana supaya Ibu bisa pulih? Apa saja yang Ibu udah lakukan? Olahraga kecil-kecil ya, sebetulnya jalan walaupun hanya keliling komplek. Gitu. Masih sulit nggak jalannya? Masih tertatih, masih pelan aja. Coba kita coba. Ibu bilang masih bertati-tati. Pelan-pelan ya Bu. Iya. Coba. Ibu Yun Sewu jalan ke Mas Nurman. Pelan aja, santai aja. Coba seperti apa. Kami ingin lihat gerakan motoriknya Ibu ini. Iya. Masih terkulai Masih sih terkulai. tangannya Iya, yang sebelah iya. sini ya. Oke, putar balik Ibu. Ya, coba Ibu putar. Putar balik. Ya. Harus seperti itu ya. Sepelan itu ya Bu ya. Oke. Ini sambil duduk ya Bu ya. Iya. Ini makan waktu berapa menit Bu kalau Ibu keliling komplek dengan Bisa setengah kecepatan? jam kali kalau Setengah jam. jalan sekilas itu. Tapi dengan kecepatan kayak tadi tampaknya jaraknya
tidak akan lebih dari 200 meter itu. Iya, Iya, betul. Ya, kalau melihat gerakannya si ibu, berarti memang gerakan ibu masih mengalami gangguan. Jadi belum begitu lincah ya. Betul sekali. Dan kita lihat juga di sini bahwa yang namanya ototnya juga dan koordinasinya ya. Tadi juga Mas Coki juga sudah merasakan ya bahwa koordinasi masih sakit bahu. Betul. Dan ibu nggak bisa ngangkat tinggi juga kan? Itu menunjukkan bahwa koordinasi antara otak dengan sama ototnya belum bagus belum. gitu. Dan itu ada solusinya ya, Mas Iya. Nurman. Jadi tadi ibu diminta sama Mbak Rita naik, angkat tangannya coba maksimal. Badannya harus ikut, Iya, Mbak. Harus ikut, berat ya. Ini harus berat. Tapi nggak bisa lurus ya? Enggak. Belum bisa bisa. lurus. Oke. Iya. Ini masih jadi keluhan. Betul. Jalannya susah, tangannya masih sulit terangkat. Apalagi keluhan ibu kalau di rumah. Tidur ya. Tidur kenapa? Emang tidur ya nggak bisa tidur sampai pagi tuh kadang kalau malam. Waduh. Saya udah coba macem-macem ya kan biar cepet tidur. Biasanya kan kalau baca itu kan cepet tidur tuh. Iya. Tetap aja nggak bisa. Berarti yang kedua, masalah tidur. Dan ini padahal ya Mas ya, Mbak, kita kan sepakat kalau orang yang pasca stroke, kualitas tidur itu harus bagus karena kan? pemulihannya ada di waktu tidur tersebut. Oke. Saya mau mundur sedikit ke ceritanya Ibu waktu dulu kena stroke itu 2017. Setelah Ibu pulang dari rumah sakit, apakah Ibu bisa langsung beraktivitas? Tidak, lama itu. 6 bulan tuh baru bisa jalan rembetan ke kamar mandi. Loh, selama 6 bulan yang bantu siapa jadinya? Dari ruangan ke ruangan digendong. Nggak bisa, ya suami. Almarhum suami yang gendong waktu itu. Terus suami kadang kalau ada kesibukan kan nggak bisa nganterin ke toilet kemana sini. Saya harus bisa, nah itu tekad saya di situ tawaran itu. Iya. Saya harus mampu akhirnya rembetan, bisa ke kamar mandi, karena dia bisa mandiri. Iya. Apakah Ibu pernah merasa malu keluar rumah? Wah awalnya tuh emang kenapa jadi begini, biasa lincah kan, ada malu, nggak pede. Emang setelah saya menata pikiran kan, itu maksudnya udah nggak mau peduli kata orang, udah. Jadi ada perubahan begini nih. Oh. Saya mau kasih info lagi buat Ibu ya. Tahukah Anda pemirsa, tahukah Anda bahwa yang namanya low level laser therapy bermanfaat jaga kesehatan jantung dan otak? Jadi indikator jantung itu atau otak itu sehat adalah jika pembuluh darah dan darah di jantung dan kemudian otak itu berada dalam keadaan baik-baik. Nah, maksud baik di sini adalah tidak ada sumbatan seperti gambar berikut ini ya. Kalau tidak ada sumbatan kita bisa lihat pembuluh darah yang paling kiri itu tidak ada sumbatan. Kemudian yang paling kanan di fase 4 itu penuh dengan sumbatan. Tentu saja pembuluh darah yang sehat adalah yang tidak ada sumbatan, yaitu fase 1 ini. Nah, yang kemudian syarat kedua dia sehat adalah pembuluh darah itu elastis dan kemudian tidak menyempit. Nah, untuk mendapatkan itu semua itu bisa dibantu dengan sinar terapi, yaitu 3 warna sinar terapi. Di situ ada laser merah. Laser merah ini mempunyai tugas adalah memecah trombus atau sumbatan di pembuluh darah sehingga trombus itu nanti akan terurai dan pembuluh darah itu akan menjadi sehat karena darah bisa mengalir dengan lancar ke seluruh sel, jaringan dan organ dan mendapatkan oksigen dan zat gizi. Nah, kemudian juga sinar kuning itu bisa menghasilkan melatonin dan sinar biru bisa menghasilkan nitrat oksida. Jadi membantu pembuluh darah menghasilkan nitrat oksida. Pemirsa perlu ketahui, tingginya nitrat oksida di dalam pembuluh darah kita itu akan bisa membuat pembuluh darah itu menjadi elastis dan kemudian pembuluh darah itu bisa menjadi melebar dan itu akan membuat aliran darah menjadi lancar. Dan kemudian melatonin. Ada yang ingin saya katakan kepada Ibu bahwa kondisi Ibu saat ini adalah tidak ada koordinasi yang baik antara otak dan otot. Itu terjadi karena kita melihat tadi dari pergerakan tangan Ibu dan juga dari jalannya. Nah, kondisi itu harus dipulihkan. Salah satu yang memulihkan adalah membutuhkan tidur yang berkualitas. Tidur berkualitas bisa diperoleh nanti dengan adanya melatonin dan produksi melatonin bisa ditingkatkan dengan menggunakan teknologi laser, yaitu lebih tepatnya adalah sinar kuning ya Mas Nurman ya. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa yang namanya betul tadi kata Mbak Rita bahwa kalau pada orang stroke
ini, dia yang bermasalah itu adalah sinyal yang tidak bisa dihasilkan oleh otak itu dihantarkan kepada tangan dan kaki itu nggak ada gitu. Nah, pada dasarnya kalau gerakan ini tidak kita latih, artinya otot kita tidak kita latih, maka akan terjadi yang namanya penyusutan otot. Penyusutan otot ini nanti dia akan memperberat nih, proses pemulihannya makin berat lagi, makin lama lagi nanti. Nah, salah satu cara untuk kita latihannya lebih rutin lagi dan kita mencegah terjadinya penyusutan otot adalah dengan kita menggunakan yang namanya teknologi NMES ya Bu ya. Teknologi NMES ini seperti ini nanti pakainya ya. Kita pakai di area-area yang memang kita butuhkan. Kalau misalkan contohnya pada Bu Sophie ini di tangan kanan ya, Bu, kanan ya. Bahu, lengan. Iya, ya. bahu boleh, bahu boleh. Memang bahu, lengan, tangan gitu ya. Lengan, tangan. Jadi nantinya diharapkan dengan kita menggunakan teknologi NMES ini adalah gerakan aktif itu akan kembali lagi dan sinyal-sinyal yang tadinya sudah hilang dari otak kita itu akan diciptakan kembali oleh otak kita. Dan yang pastinya pada orang yang terkena stroke ini juga kita mencegah terjadinya serangan stroke berulang. Iya. Jadi semuanya harus dikerjakan ya Mbak Rita ya. Iya betul. Dan sinar laser itu Ibu bisa digunakan juga pada intranasal atau pada hidung Ibu. Jadi kita melihat penggunaan seperti ini ada di layar ya. Nah penggunaan teknologi laser pada intranasal itu akan membuat kemudian pembuluh darah kecil dan pembuluh darah besar ke otak itu akan menjadi lebih sehat. Yaitu menjadi lebih melebar pembuluh darahnya, aliran darah menjadi lancar, tidak ada sumbatan. Ketika aliran darah ke area kepala itu lancar, maka akan terjadi di situ peningkatan fungsi pada seluruh area di kepala itu. Yang pertama, aliran darah ke kepala itu bagus sehingga akan menyebabkan terjadinya pencegahan pada insomnia. Kesulitan tidur itu bisa teratasi. Lalu mencegah terjadinya munculnya vertigo, kemudian migrain atau sakit kepala. Dan kemudian juga membuat kesehatan pada mata, membuat juga kesehatan pada pendengaran, dan juga melancarkan aliran darah ke wajah. Nah, oleh karena itulah Ibu dan juga pemirsa di rumah, ya siapapun itu ketika melihat orang tua kita mengalami masalah pada pembuluh darahnya dan kualitas darahnya, yuk kita hadiahkan orang tua kita dengan penuh kasih sayang memberikan teknologi laser. Teknologi laser ini bisa digunakan oleh mereka dengan praktis kapan saja, di mana saja, setiap hari mereka didampingi dengan teknologi laser, maka setiap hari juga kualitas darah dan pembuluh darahnya bisa terjaga. Pemirsa, ini adalah kisah yang diceritakan oleh seseorang yang punya masalah sama kesehatannya dengan Ibu Sofiati. Tapi beliau sudah pakai teknologi laser. Anda lihat sendiri bagaimana perbedaannya. Simak. Saya penderita stroke, kolesterol tinggi, dan darah kental. Sakit kepala dan sakit leher. Sakitnya itu kayak nusuk ke dalam gitu. Tangan kiri tidak berfungsi, sama kaki kiri juga. Setelah menggunakan laser, saya sekarang tidur saya lebih nyenyak, rasa nyeri berkurang, hasil tes kesehatan juga normal semua. Dulu kolesterol 223, sekarang terakhir tadi 168. Terima kasih teknologi laser, semoga saya tetap sehat terus. Apa yang Ibu dapatkan sejauh ini dari obrolan kita ini? Banyak ilmu yang saya dapat. Ilmu, Dan untuk semangat ke depannya. semangat. Oke. Dua hal ya, ilmu, semangatnya. Apa harapan Ibu untuk beberapa bulan ke depan? Dan seterusnya. Ya, saya ingin ya bisa hidup normal seperti dulu lagi ya kan. Inilah Ibu Sofiati, terima kasih untuk waktunya Ibu. Tapi program ini mengingatkan kita kok. Semua yang dibutuhkan oleh orang tua kita dan bahkan diri kita saat ini adalah dokter laser atau AccuLaser dari Gogomall. Sudah lebih dari 10 tahun eksistensinya, alat kesehatan modelnya bantu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia. Pakainya mesti rutin. Nanti saya ingatkan ke Ibu dan anak-anak. Bu Sofiati pakainya mesti rutin. 2 kali sehari ya Bu. Durasinya bisa diatur antara 15 menit hingga 60 menit. Dan kalau dipakainya rutin, maka akan bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat. Dan harapan kita semua adalah orang-orang yang terbantu tadi akan terhindar dari bahaya komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain sebagainya. Sekarang urusannya Anda mau take action atau enggak? Ya kalau mau bertindak, bertindaklah secepatnya. Hubungi kami di nomor yang muncul di layar kaca saat ini. Tim call center Gogomall siap untuk melayani Anda. Jangan lewatkan promonya, juga termasuk cicilan 0%.
supaya semua bisa ditata sesuai jadwal tagihan Anda. Semuanya adalah untuk kemudahan Anda. Pastikan pemirsa mendapatkan hanya yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Kagak pakai tepu-tepu maksudnya. Yang semuanya hanya ada di GoGo Mall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser atau AccuLaser dari GoGo Mall. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup Anda. Oleh sebab itu, atasi masalah kesehatan sekarang juga dan cegah komplikasinya secepatnya. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.